Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bila aja tergantung kalian nonton ini di waktu apa. Saya perkenalkan, nama saya Zaidan. Saya ditemani oleh Arga, siswa SMN 9. Nah, Arga boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Ya, nama saya Ahmad Arga Santana, biasa dipanggil Arga ya. Saya sekarang masih di kelas 10, di 10-4 di sekolah di SMA Negeri 9 Bekasi. Nah, Arga lagi sibuk apa sih kan? Saya lihat-lihat anak siswa-siswa kelas 10-nya ini lagi pada sibuk-sibuknya. Nah, iya, buat sibuk sih. Sekarang kan lagi ada acara nih kan. Event dari PIKAR ini, event PIKAR yaitu Psychology Onliners ya. Nah, nanti saya itu bakal mendokumentasi, jadi tim dokumentasi di acara tersebut. Nah, juga sekarang lagi banyak-banyaknya tugas lah, tugas kelompok segala macam juga sih itu. Pasti Anda juga ngerasain. Jadi kelas 10 juga. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebelum masuk ke materinya, apa sih Kerajaan Sriwijaya itu enggak? Nah, jadi Kerajaan Sriwijaya ini itu sebuah kerajaan di daerah Palembang sana ya, daerah Pulau Sumatera. Itu daerahnya juga meliputi Riau dan mereka juga ekspansi ke daerah-daerah lain. Nah, kerajaan ini juga kerajaan yang bercorak Buddha ya, kata nih. Kalau boleh tahu perekonomian di Kerajaan Sriwijaya itu bagaimana sih, Kak? Nah, perlu kita ketahui, jadi Kerajaan Sriwijaya ini itu kan terletak di daerah Palembang. Ya, itu bisa dibilang ini daerah maritim lah, bisa dibilang ya. Nah, dulu di zaman Kerajaan Sriwijaya ini, itu Kerajaan Sriwijaya kan terletak di daerah maritim ya. Itu dia di dekat Sungai Musi. Ya, Sungai Musi, dan itu dia juga di daerah Palembang. Yang dimana di situ menjadi jalur perdagangan dari daerah-daerah lain juga. Dan ini juga membawa keuntungan lah buat kerajaan ini. Dan itu juga jadi masyarakat sana bisa dibilang juga berdagang juga di sana, memanfaatkan kondisi geografis mereka di sana lah. Tuh. Nah, kalau boleh tahu Kerajaan Sriwijaya itu bertahan berapa lama sih dari masa kejayaannya sampai masa kehancurannya itu bagaimana sih, Kak? Nah, jadi kerajaan Sriwijaya ini kan berdiri pada abad ke-6 ya, bisa dibilang kayak awal-awal abad ke-7 lah, mulai abad ke-7 gitu. Dan ini perkiraan tuh mereka bertahan sampai ke abad 13. Nah, untuk masa kejayaannya itu ada pada abad ke-8 dan 9, yang dimana itu lagi dipimpin oleh uh, Raja Balaputra Dewa ya. Dan pada masa pemerintahan beliau ya, itu Raja Balaputra Dewa itu, mereka itu banyak nyerang-nyerang kerajaan lain ya. Jadi mereka ekspansi wilayah gitu. Dan itu juga mempengaruhi ekonomi mereka. Mereka juga jadi menguasai jalur perdagangan yang banyak juga. Mereka juga pasti kalau misalnya nyerang kerajaan lain kan pasti dapat rampasan juga. Nah, itu juga jadi masa kejayaan mereka. Apalagi dengan yang tadi ekonomi mereka juga naik kan, karena kondisi geografis mereka sendiri itu di daerah yang maritim juga tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan dari kerajaan-kerajaan lain pasti pada punya peninggalannya, kayak kebudayaannya atau prasasti dan lain-lainnya. Kalau boleh tahu dari Kerajaan Sriwijaya ini punya peninggalan apa aja sih? Nah, kan kayak biasa juga kerajaan kan emang punya peninggalan lah, entah itu prasasti atau candi gitu ya. Nah, untuk kerajaan Sriwijaya ini ada yang namanya prasasti Kota Kapur juga, terus ada prasasti Telaga Tua juga, terus ada prasasti Kedukan Bukit juga. Nah, untuk candinya itu ada Candi Muara Takus yang berletak di Provinsi Riau sana, yaitu yang dimana itu juga kan letak daerah Sriwijaya itu ya. Daerah Sriwijaya dulu kan itu meliputi Riau, Palembang segala macam, itu kan berdekatan juga lah itu. Oke, terima kasih. Jadi itu pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih Abda telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga podcast ini bisa jadi manfaat buat yang nonton ya. Yang nggak nonton berarti nggak nonton, dari gitu aja. Nggak. Nah, thank you. Ya. Cabut.